Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia dari kelas 11 IPA 1. Jadi di sini saya akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Pasti jaringan tumbuhan itu jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda, meristem, dan jaringan dewasa. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiri diferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan serta cabang-cabangnya. Sementara yang kedua ada jaringan meristem lateral yang terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar. Yang terakhir itu ada jaringan meristem interkalar, terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bambu, maupun di pangkal daun seperti pada. Yang kedua itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu, jaringan epidermis berada pada permukaan atas tumbuhan bawah daun. Terus, ciri-ciri jaringan epidermis adalah ia terdiri atas satu lapisan tunggal, bentuk ukuran susunannya beragam. Ia juga tidak memiliki klorofil, dinding selnya bagian luar mengalami penebalan, sedangkan dalamnya lebih tipis. Terus yang ketiga itu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim itu bisa ditemukan di akar, batang, daun, hingga xilem dan floem. Ketika suatu bagian tumbuhan mengalami kerusakan, jaringan parenkim-lah yang akan menggantikan dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, respirasi sehingga menyimpan cadangan makanan dan air. Pada tumbuhan air, jaringan ini dapat menjadi modifikasi pada jaringan aerenkim yang memiliki rongga-rongga udara terselnya. Yang keempat itu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan parenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan. Sudut dinding sel dan selulosanya lebih tebal dibandingkan yang lain. Parenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekundernya, tetapi dinding primernya mengalami penebalan. Fungsi dan jaringan ini sebagai penopang organ-organ muda. Sementara itu, yang kedua ada jaringan sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu fiber memiliki bentuk seperti pita panjang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali. Di sisi lain serait memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya pada kulit yang melindungi biji tanaman. Yang kelima itu terakhir ada jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pengangkut berfungsi sebagai pengangkut makanan dan zat-zat sejenis tubuh tanaman. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.